Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Sinta Anggriani, NIM 2022-51039. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis kimia pangan halal, yaitu PCR. Metode analisis yang hasil akurasinya paling tinggi khusus untuk sampel-sampel senyawa hewani atau senyawa hayati, yaitu metode PCR dan ELISA. Yang membedakan sampel tersebut mengandung babi atau tidak bisa dilihat dari DNA. DNA adalah suatu informasi genetik yang terdapat di dalam DNA yang diturunkan oleh orang tua atau induk melalui proses reproduksi. Bagaimana cara mengisolasi DNA dari salah satu sampel hayati? Di sini saya akan memberikan contoh cara mengambil sampel dari buah pisang untuk diambil DNA-nya atau untuk dipisahkan DNA-nya. Cara mengambil sampel dari buah pisang untuk diambil DNA-nya atau untuk dipisahkan DNA-nya. Di sini sampel ditambahkan garam. Garam ini bersifat ionik, yaitu larut di dalam air. Kemudian ditambahkan dengan sabun. Kemudian ditambahkan dengan air panas lalu diaduk. Kemudian masukkan sampel berupa pisang. Lalu ditambahkan campuran 1, 2, dan 3. Maka yang akan terjadi adalah sel-sel yang terdapat pada pisang akan hancur akibat penambahan sabun. Membran selnya terbuka, dinding selnya terbuka, sehingga bahan-bahan yang ada di dalam sel itu akan keluar, termasuk diantaranya adalah DNA. Pada tahap penambahan air panas dan sabun, DNA ini sebenarnya sudah keluar dari sel, tetapi dia masih belum bisa dipisahkan. Melalui proses penyaringan ini, maka yang tersisa di dalam air adalah DNA yang sudah keluar dari sel. Maka tersisa DNA dan garam. Sehingga suasana di dalam larutan tersebut sangat ionik, sedangkan DNA adalah senyawa yang organik. Senyawa organik tidak suka dengan suasana larutan yang ionik. Maka ditambahkan pelarut kedua, yaitu isoprofil alkohol atau isopropanol. Itu bersifat organik, tidak larut di dalam air sehingga akan berpisah. Maka DNA akan keluar dan bercampur ke larutan alkohol dari larutan yang ionik ke pelarut yang tidak ionik. Dan inilah yang disebut dengan peristiwa salting out atau akibat penambahan garam, bahan organik menjadi tidak larut di air dan keluar dari fase air. Sabun merupakan bahan yang memiliki sifat ganda, yaitu satu sisi bersifat hidrofilik, satu sisi bersifat hidrofobik. Hidrofilik itu dia bisa larut di dalam air, dan hidrofobik menarik membran sel atau dinding sel. Pada tanaman seperti pisang ini, dinding selnya terbuat dari polisakarida, membrannya terbuat dari fosfolipid, senyawa-senyawa yang bersifat hidrofilik. Jadi fungsi sabun ini untuk menarik lapisan hidrofobik di dalam dinding membran sel agar bisa keluar. Selain itu, sel dipecah oleh sabun dengan bantuan air panas. Garam ini untuk memaksa DNA untuk pindah fase, menjadikan suasana air sangat ionik sehingga DNA tidak betah dan berpindah. PCR adalah sebuah metode untuk memperbanyak DNA. DNA terdiri dari dua rantai yang saling berpasangan. Pada tahap perbanyakan DNA, enzim DNA polimerisase itu adalah tahap denaturasi. Tahap denaturasi ini yaitu suatu tahap di mana merenggangkan bagian tengah agar bisa dimasukkan primer. Primer merupakan suatu cuplikan DNA atau cuplikan gen atau sepotong gen. Denaturasi adalah pemutusan ikatan hidrogen dengan pemanasan, yaitu dengan suhu 95 derajat Celcius. Tahap 2 yaitu tahap annealing. Tahap annealing merupakan tahap penempelan primer. Primer ini berfungsi sebagai pangkal perbanyakan DNA.
enzim DNA polimerisase kemudian di dalam tabung reaksi akan mengambil basa-basa nitrogen serta bahan tambahannya, lalu menempelkan dan membuat ikatan rantai yang baru yang sesuai dengan rantai pasangannya, kemudian akan menyambung sampai terbentuk rantai panjang. Cara untuk memperbanyak sepasang rantai DNA yang terdiri dari 2 rantai kemudian bisa menjadi 4 atau lebih jumlahnya atau lebih banyak jumlahnya. Setelah primernya terbentuk, kemudian disuplai wadah reaksi dengan basa-basa nitrogen, maka enzim DNA polimerisase ini merajut basa-basa sehingga terbentuk rantai DNA yang baru yang cocok dengan rantai DNA. Reaksi perpanjangan DNA ini suatu reaksi kimia yang dilakukan dalam suhu 95 derajat Celcius. Sampel DNA dimasukkan ke dalam tabung kimia beserta primer dan nukleotida yang mengandung basa-basa nitrogen beserta enzim polimerisase. Masukkan vial ke dalam alat, kemudian disetel, kemudian melalui proses pemanasan, kemudian akan merenggang. Tahap denaturasi ini yaitu tahap merenggang atau memuai sehingga dari bagian tengah bisa dimasukkan primer. Enzim DNA polimerisase akan memasangkan si primer ke rantai yang sudah ada atau ke dalam suhu yang lebih rendah. Primer merupakan cuplikan dari gen atau potongan DNA. Primer merupakan cuplikan dari gen babi berfungsi sebagai pangkal perpanjangan. Jika sampel yang kita periksa DNA babi, kemudian primer babi akan cocok. Rumus perbanyakan DNA yaitu 2/n, di mana 1 kali siklus mendapatkan 4 rantai, 2 kali siklus mendapatkan 8 rantai, 3 kali siklus mendapatkan 16 rantai, 4 kali siklus mendapatkan 32 rantai, dan 5 kali siklus mendapatkan 64 rantai, dan bisa digandakan berkali-kali lipat lebih banyak. Terima kasih, demikian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.